Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ikhwah, para ummahat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tentu kita tidak lupa untuk mengingatkan diri kita agar senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah yang tidak mungkin bisa kita rekap, yang sering kita tidak menyadari tentang banyaknya nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Sedangkan kita diperintahkan Allah, wadhkuru ni'matallahi alaikum, hendaklah kalian senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada kalian. Sekalian, kalau kita menghitung nikmat Allah saja nggak bisa, apalagi mensyukuri nikmat per nikmat. Makanya yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi bagian wiridan kita, azkar sobah, azkar masa, di antaranya ada di dalam kalimat Sayyidul Istighfar. Di sana ada ungkapan abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Lengkapnya gimana? Sayyidul Istighfar lengkapnya gimana? Terus iya, kalimat ini maknanya, ya Allah, aku mengakui tentang seluruh nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami, ya Allah, dan aku pun juga mengakui tentang dosa-dosa yang aku lakukan. Paling minimal itu yang mesti harus menjadi jiwa kita setiap hari. Ya Allah, aku sadar bahwa nikmat-Mu sangat banyak yang aku terima. Bersama itu pula, bahkan kita sering sekali menjadikan nikmat Allah itu justru untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suasana hati kita dalam keadaan senantiasa bergantung, berharap antara rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, di antara yang Allah ingatkan tentang sosok seorang muslim, digambarkan Allah dengan ungkapan ayat Allah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah telah membuat tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, kalimat Islam, kalimat iman, kalimat taqwa, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu seperti gimana sih? Asluha thabitun, akarnya kuat. Wa far'uha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha kulla hinin bitni rabbiha,
Pohon ini senantiasa mengeluarkan buah-buahnya setiap saat dengan izin Rabb-nya. Penjelasan tentang ayat ini atau tamsil tentang ayat ini secara singkat, ayat ini adalah penjelasan berkaitan dengan secara umum struktur ajaran agama kita. Ada akidah, ada ini syariah, ini a'malu shalihat, kemudian ada buah-buahannya, ini akhlakul karimah. Yang kalau kalimat tauhid itu mengalir dalam darah seorang muslim sehingga jiwanya terbentuk dengan karakter kalimat la ilaha illallah, maka kepribadiannya pun terwujud dengan ini tamsil kasyajaratin thayyibah, yang Nabi kita pernah mengatakan inna minasyajar lamma barakatuhu kabarakatil muslim. Ada sebuah pohon yang nilai keberkahannya itu sebagaimana seorang muslim. Muslim seperti pohon yang penuh dengan keberkahan, atau muslim kehidupannya kehidupan yang penuh dengan yakni keberkahan. Yang Nabi kita juga pernah memberikan ungkapan dengan mathalul mu'min mathalun nakhlah, perumpamaan seorang mukmin kayak pohon kurma. Kita tidak sedang membahas tamsil antara pohon dengan seorang mukmin, tapi gambaran ini gambaran sosok yang sangat sempurna, mukmin yang mereka betul-betul mengalir darah iman, darah tauhid. Mereka adalah orang-orang yang akidahnya kuat, mantap, yang dari akidah ini sebagaimana akar menumbuhkan batang percabangan, maka dari keyakinan itu akan menumbuhkan al-a'malu shalihat, berbagai macam amal saleh, dan dari situ pula akan melahirkan al-akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang sangat mulia. Dan ini adalah gambaran sosok seorang mukmin yang mengalir dalam darahnya itu darah kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan gambaran yang paling sempurna tentang sosok seperti ini adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Kalau kita membaca sejarah kehidupan para sahabat, itu kayak membaca cerita fiktif tapi nyata, yang tentu akan menjadi sangat luar biasa kalau kita melakukan tadabbur, artinya merenungkan dan membandingkan dengan kehidupan kita. Kita akan mendapatkan sosok para sahabat Nabi yang betul-betul sangat militan, sangat militan. Kita mau bicara sisi kehidupan manapun, akan kita dapatkan para sahabat Nabi adalah manusia yang paling top-topnya ini dalam amaliyah tersebut. Satu contoh diantaranya, kita mau bicara tentang ini ibadahnya para sahabat Nabi. Katakanlah kita ambil sebagian dari ibadah mereka adalah sholat. Di antara sholat yang kita bicarakan bukan sholat yang 5 waktu sehari semalam, tapi sholat jamaah. Ibnu Mas'ud ketika cerita tentang keutamaan sholat jamaah, maka lalu beliau diantaranya cerita ada seorang yang mereka ini ketika mau hadir ke masjid untuk sholat jamaah itu mesti dipapah oleh 2 orang untuk sampai duduk di shaf masjid. Dipapah, tahu nggak apa dipapah?
digotong. Pokoknya dilawani dua orang. Sampai duduk di masjid. Pertanyaannya, apa sih yang membuat orang ini kok militan banget? Kan sudah udzur. Mbok ya salat di rumah aja, kok ndadak kerekelan harus ya ini ke masjid dipapah dua orang. Tentu ada yang tersimpan di dalam hatinya kenapa mesti harus yaitu datang ke masjid. Dan itu sangat berkaitan dengan keyakinan yang menancap di dalam hatinya. Kita ini gerges sedikit aja udah mundur kayak ini. Mundur nggak apa-apa, nggak masjid. Ada lagi Ubay bin Ka'ab menceritakan, ada Ubay bin Ka'ab, ada Ka'ab bin Malik, ada Abdullah bin Ubay. Hubungannya apa? Jenengan Ubay bin Ka'ab dengan ini, Ka'ab bin Malik dengan Abdullah bin Ubay, apa hubungannya? Apa? Nggak tahu. Bapak anak, keluarga, tahu nggak nih? Nggak tahu. Apa Pak? Apa hubungannya? Menantu sama apa Pak? Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi. Ka'ab bin Malik juga sahabat Nabi tapi nggak ada hubungan. Abdullah bin Ubay bin Salul gimbong munafikin. Ubay bin Ka'ab ini cerita, ada seorang sahabat Nabi, kalau dia soal jarak rumahnya dengan Masjid Nabawi paling jauh. Tapi Masya Allah tidak pernah absen salat jamaah di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan antum tahu suasana Saudi secara umum atau kalah Madinah yang kalau pas panas bisa sampai 50 derajat, 40 sekian derajat. Itu kalau jalan kaki bisa dibayangkan itu rasanya di tengah terik panas matahari seperti itu. Dia 5 kali sehari semalam jamaah bersama dengan Nabi, nggak pernah absen. Sampai teman-temannya nyarankan, "Mbok ya beli kendaraan aja yang bisa meringankan perjalanan dari rumah ke masjid, masjid ke rumah." Kata dia, "Ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid." Tidak membuat saya gembira walaupun seandainya rumah saya itu ada di samping masjid. Kalau membuka pintu ibaratnya langsung kakinya itu sudah nginjek halaman masjid. Itu tidak membuat saya gembira. Apa sih yang membuat sahabat ini kok sampai bisa seperti itu? Apa kata dia? Uridu ayuk tabali mamsyaya. Saya sangat ingin sekali langkah-langkah kakiku dicatat oleh Allah Ta'ala semenjak kepergianku dari rumah ke masjid dan kepulanganku dari masjid ke rumah. Dan itu berkaitan dengan apa yang mewarnai hatinya, sehingga begitu nampak militan orang ini datang ke masjid. Kadang kita ini nginep di hotel aja, masjidnya samping masjid, samping hotel. Rakumatane nang kamar wae salate. Sehingga ada rasa malas ke masjid. Yang itu berkaitan dengan suasana hati seseorang. Suhaib Ar-Rumi, beliau kalau malam itu kayak burung di penggorengan, kelisak-kelisik nggak bisa tidur. Kelisak-kelisik nggak bisa tidur. Kenapa sih? Sampai istrinya, "Ya Suhaib mau ya tidur. Kan
Allah jadikan malam untuk istirahat bagi ini manusia. Naam, iya betul. Ja'alallahu laila sakanan likullin nas ila lisyuhaib. Allah jadikan malam untuk istirahat bagi setiap orang kecuali Suhaib. Apa kata Suhaib? Idza tadzakartu an-nara wa ma fiha min adabiha tara qalbi khaufan minha. Saya kalau sudah ingat tentang neraka dengan semua adab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jantungku kayak mau copot, kata dia. Karena aku takut dengan adab Allah taala. Itu yang membuat Suhaib kemudian itu lenyap rasa kantuknya. Dia betul-betul diwarnai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mendorong dia untuk kemudian mempersiapkan amal yang bisa membentengi dari adab jahanam. Wa idza tadzakartu al-jannata wa ma fiha min na'imiha taranomi syauqan laha. Dan aku kalau ingat surga dengan semua kenikmatannya itu membuat tidurku itu langsung lenyap, ngantukku langsung lenyap. Sehingga dia menegakkan malam dengan qiyamul lail. Ini contoh bagaimana di antara mereka yaitu memiliki militansi dalam amal ibadah, baik yang ibadah yang fardu maupun ibadah yang sunnah, karena ada sesuatu yang tersimpan di dalam hati mereka. Contoh kedua berkaitan dengan jihad di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang jihad fisabilillah itu bagi seorang muslim adalah dagangan Allah yang sangat menguntungkan, yang Allah beli jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Aku beli jiwa dan harta mereka dengan surga. Yang ini Allah jadikan sebagai perdagangan, yaitu bagi seorang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang mukmin, mau enggak aku tunjukkan pada kalian sebuah perdagangan yang kalau kalian mau betul-betul kalian akan untung mutlak, yaitu selamatnya Anda dari adab yang pedih. Selamatnya adab dari adab yang pedih itu sebuah dagangan yang sangat besar. Karena minta maaf, seandainya kita tidak selamat dari adab, kita walaupun konglomerat kelas dunia, itu semua yang kita miliki tidak bisa kita pakai untuk menebus adab. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wiftada bi. Kata Allah, orang kafir itu kalau sampai matinya dalam keadaan kafir, dia tempatnya di neraka. Maka seandainya dia ingin menebus adab itu dengan emas sebesar bumi, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan walaupun mereka ini menjadi jenderal panglima besar yang paling top, bahkan semua manusia ibaratnya menjadi bawahan dia, menjadi aset, yakni dia, prajurit dia, itu seandainya juga dipakai untuk menebus adab Allah, tidak akan diterima. Ya waddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bi bani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'ata lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Hari ketika manusia dibuat matanya itu terbelalak tajam, saling melihat di antara mereka, tetapi mereka enggak bisa saling memberikan pertolongan satu dengan yang lainnya dan enggak peduli. Hari itu orang-orang yang mereka di dunia mujrim itu disuruh beribadah enggak beribadah, suruh bertauhid malah musyrik, suruh beriman malah kafir, suruh taat malah maksiat.
dia enggak peduli dengan agama Allah Ta'ala, mujrim. Dia berangan-angan seandainya bisa menebus azab itu, kalau bisa dia tebus, akan dia tebus dengan anak kandungnya sendiri, enggak cukup dengan istri dan saudaranya, enggak cukup dengan keluarga besarnya, enggak cukup bahkan dengan seluruh penduduk bumi kalau mereka bisa jadikan tebusan. Tapi kata Allah, kalla, enggak bisa. Enggak bisa. Jahanam adalah azab yang menyala-nyala, yang bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, yang jahanam akan memanggil orang yang dulu mereka berpaling dari agama dan hanya mengumpulkan harta, tapi enggak pernah dia gunakan, enggak pernah dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Sehingga apapun yang kita sediakan dari perkara dunia dan seisinya itu untuk menebus azab tidak akan lagi berlaku. Hari itu kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak lagi harta maupun anak laki-laki enggak bermanfaat lagi. Sebanyak apapun harta Anda, sehebat apapun anak laki-laki Anda, itu sudah tidak lagi bermanfaat untuk menebus kesulitan di hari itu, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Sehingga ini perdagangan besar. Sehingga para sahabat kalau sudah urusan akhirat itu, maka harta dan jiwanya akan dia jual murah. Kalau sudah urusan akhirat, mereka akan menjual harta dan jiwanya dengan harga murah. Dan mereka akan menjadi orang yang tanafus. Tidak ada ithar dalam urusan akhirat, enggak ada. Apa ithar, ikhwan? Ithar, apa itu ithar? Mendahulukan orang lain. Kalau ithar itu dalam urusan dunia terpuji, tapi dalam urusan akhirat enggak terpuji. Kalau urusannya itu sembako, ya penjenengan dulu yang antri duluan, monggo, mboten napa-napa. Jatah kula nggih penjenengan mboten napa, jatah saya untuk Anda enggak apa-apa. Itu ithar dunia. Tapi kalau urusan agama, sop salat, monggo panjenengan ngajeng, kalau tak cukup teng wingking pojok mawon. Itu ithar yang tercela. Sehingga para sahabat Nabi, ketika ada tawaran jihad dan anak dengan bapak itu dia pengen sama-sama berangkat, itu anak suruh ngalah sama bapaknya, enggak mau. Enggak mau. Ini urusannya adalah surga. Dan mereka kalau kehilangan kesempatan itu menjadi sangat bersedih. Kalau kita kehilangan uang 100 juta, sedih enggak? Mesti sangat sedih banget. Kalau kehilangan salat jamaah subuh, sedih enggak? Kayaknya sih ketawa-ketawa aja, nggak ada sedihnya. Padahal harganya 2 rakaat subuh, kata Nabi, 2 rakaatnya ini rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih mahal, lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ada para sahabat yang fuqara datang kepada Nabi, ya Rasulullah, carikan untuk kami kendaraan yang bisa mengantarkan kami jihad, ya Rasulullah. Kalau Nabi carikan, Nabi cari-carikan, kesimpulannya kemudian, la ajidu ma ahmilukum alaih. Para sahabatku, aku ternyata tidak bisa mendapatkan kendaraan yang bisa mengantarkan kalian ke medan jihad. Kalau yang nggak jadi jihad itu antum gimana? Alhamdulillah selamat, rati mati. Tapi sahabat ini masya Allah, apa yang terjadi? Tawallau wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hasanan. Dia pulang dalam keadaan air matanya nerocos, matanya melelehkan air mata nerocos. Kenapa sih?
sangat bersedih dia tidak mendapatkan kendaraan yang bisa mengangkut medan jihad. Keuntungan di depan mata orang kalau jihad kemudian syahid itu langsung bleng jannah, itu kayak kesempatan yang kemudian hilang. Kayak antum pedagang sudah kesempatan untuk meraup miliaran keuntungan itu tinggal di depan mata, tinggal ngemplok ibaratnya, kok merucut. Itu Masya Allah, gelonya itu Masya Allah. Ini sahabat merasakan kesedihan yang luar biasa, sehingga mereka orang-orang yang memiliki militansi yang sangat luar biasa, sehingga pasukan-pasukan jihadnya para sahabat bagaimana tidak membuat musuh gemeter seperti itu. Lawang mereka mentalnya itu mental kampung akhirat, yang kata Khalid bin Walid ketika mendatangi para musuhnya, apa kata Khalid? Jitu biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Saya datang dengan pasukan yang kecintaannya kepada kematian itu lebih, ya ini kecintaan kepada kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Antum gimana kalau gelut sama orang yang dia itu cari mati? Gimana? Gilonya. Kalau dia mati itu yang dicari, kalau dia menang ya dia mulia. Para sahabat mentalnya mental itu, sehingga sangat wajar kalau kemudian mereka itu para musuh kalau sudah dengar Nabi dan para sahabat mau datang, itu sebulan sebelum kedatangan Nabi itu sudah gemeter, mental mereka sudah betul-betul dirundung rasa takut. Ini yang membuat para sahabat Nabi dan para sahabat itu Masya Allah kemudian sangat dimudahkan untuk membuka berbagai macam kota. Kemudian kita lihat bagaimana para sahabat berkaitan dengan ketaatan mereka kepada Allah, sambutan mereka berkaitan dengan harta, ibadah harta umumnya. Ibadah harta. Kita ambil salah satu contoh di antara sahabat Nabi, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu pernah memberikan sumur rumata, sumur yang dikuasai Yahudi, kemudian dibeli oleh Utsman, dia hadiahkan untuk kaum muslimin alias digratiskan untuk kaum muslimin. Itu kalau di total itu nilainya 20.000 dinar. Satu dinar itu kira-kira 4, sekian gram emas. 1 gram emas sekarang berapa? 1 juta lah gampang. Jadi 1 kali 4 berapa? 4 juta. 4 juta kali 20.000 berapa ikhwan? 4 juta kali 20.000 80 miliar. Itu hadiah sumur untuk kaum muslimin. Yang kedua, Utsman pernah datang dengan barang dagangan. Beliau seorang saudagar dari negeri seberang. Barang dagangan itu ada di atas 1.000 unta. 1.000 unta itu kalau dijejer dari masjid itu Al Aziz berapa meter? 1.000 loh. Itu semua barang dagangan di atas 1.000 unta itu kemudian padahal para tengkulak sudah siap untuk membeli, sudah menunggu untuk membeli barangnya Utsman. Para tengkulak sudah siap untuk memberikan keuntungan kepada ini Utsman. Tapi Utsman tidak ingin menjual kecuali yang mampu memberikan keuntungan 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga, alias itu yang hanya bisa membeli adalah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kalau membeli amal hambanya asyrah ila sab'i mi'atin dhifin ila ad'afin katsirah. Utsman jual kepada Allah alias digratiskan total untuk kaum muslimin. Pernah nggak kita dengar saudagar kita, pamanya di antara kita yang saudagar gitu, terus datang dengan barang dagangan bertrail
berkontainer maunya. Insyaallah udah adzan saya. Kita isya dulu, ikhwan, adzan isya adzan terus salat nggih. Kemudian insyaallah kita lanjut sebentar. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sedang membuat atau sedang mengetengahkan beberapa contoh bagaimana para sahabat Nabi, mereka ketika sudah berurusan dengan fisabilillah, dia akan jual dengan murah harta dan jiwa mereka. Satu di antaranya adalah kisah Suhaib Ar-Rumi dalam peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan hijrah ini adalah bukti yang Allah sebutkan betul-betul para sahabat mereka telah membuktikan kejujuran keimanan mereka. Karena dalam amalan hijrah ini dia harus tinggalkan tanah kelahiran, dia tinggalkan rumah, dia tinggalkan ladang-ladang, dia tinggalkan gudang-gudang perdagangan, dia tinggalkan keluarga yang enggak mau dibawa. Sehingga betul-betul iman mereka diuji Allah Ta'ala seberapa loyalitasnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sehingga Allah mengatakan tentang para sahabat ketika bicara tentang hijrahnya mereka, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Para fuqara dari kalangan muhajirin. Para muhajirin bukan semuanya fuqara, tetapi mereka menjadi fakir, menjadi fuqara karena diantaranya dilucuti semua harta-harta yang mereka miliki. Mereka hanya bisa membawa apa yang mereka bisa bawa, itu pun kalau sempat membawa. Sehingga mereka berstatus para fuqara. Orang-orang yang mereka terusir dari kampung halaman mereka dan harta-harta mereka. Apa sih yang mereka cari? Bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan tempat tinggal yang lebih baik, bukan seperti orang transmigrasi untuk mendapatkan jatah ladang yang di kampungnya nggak punya ladang. Tapi mereka yang Allah katakan yang Allah tahu hati mereka bagaimana, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan. Mereka sedang mencari karunia dan keridhaan Allah Ta'ala. Kalau sudah untuk keridhaan Allah, mereka siap jual apapun yang berkaitan dengan diri dan hartanya. Dan mereka dalam rangka untuk membela Allah dan Rasulnya. Sehingga muhajirin itu gelarnya muhajirin sekaligus ansor. Sehingga muhajirin itu gelarnya muhajirin sekaligus ansor. Dia adalah para penolong-penolong agama Allah, para penolong-penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang menyebutkan Allah sendiri. Ulaika humus shadiqun. Merekalah orang yang telah membuktikan tentang kejujuran iman mereka. Iman mereka dalam rangka untuk membelani iman, maka mereka siap untuk mengorbankan apapun yang mereka ingin miliki. Di antara kasus contohnya adalah Suhaib Ar-Rumi ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini perjalanan di tengah dicegat oleh orang-orang Quraisy. Suhaib, dulu kamu itu masuk sini kiri ya. Sekarang harta kamu mau bawa keluar, kami nggak ridho. Kata Suhaib, wahai Quraisy, kalian tahu saya ini adalah pemanah, artinya jago panah. Artinya ancaman Suhaib, siapkan diri Anda menghadapi lepasnya anak panahku, bisa jadi pulang tinggal nama. Tapi kata Suhaib, tapi kalau kalian mau, seluruh hartaku akan aku lepas untuk kalian. Bahkan simpanan hartaku di mana tak tunjukkan, ambil. Untuk apa sih?
dia pengen dilepas bebas melinggang ke Madinah, padahal Mekah Madinah itu kira-kira 400 km, harus ditempuh dengan jalan kaki atau kalau ada bisa bawa ya unta, dengan perbekalan yang sangat minim, dan itu secara fisik termasuk ia betul-betul rekoso. Tapi mereka sedang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia siap membayar keridhaan Allah walaupun harus dengan seluruh harta yang mereka miliki. Sehingga sampai di Madinah disambut oleh Nabi dengan sangat hangat. Kata Nabi, Rabbi hal bai'u ya Aba Yahya, Rabbi hal bai'u ya Aba Yahya, betul-betul perdagangan Anda telah beruntung wahai Abu Yahya. Dagang dengan siapa sih dia? Dagang dengan Allah SWT. Dia beli tawaran Allah, hijrah dengan seluruh harta yang dia miliki, dan dia mendapatkan keuntungan jannah dan keridhaan Allah. Ini keuntungan besar. Kata Nabi, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi li jannah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Allah beli ini amalan seorang mukmin dengan jannah yang akan Allah berikan kepada seorang mukmin. Sehingga ayat yang berkaitan dengan Suhaib Ar-Rumi, kata para ulama, dan tentu ada sifatnya umum, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada sebagian orang yang mereka menjual dirinya dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Ini contoh di antara mereka yang telah yaitu berjual beli dengan Allah. Dia telah berkorban dengan hartanya, dan bagaimana militannya mereka berkaitan dengan tuntutan iman walaupun harus dengan melepas semua kekayaan yang dia miliki. Kita akan ambil contoh yang terakhir berkaitan dengan musibah, untuk kita mengambil faedah kenapa sih kok sampai mereka bisa semilitan itu dalam perkara musibah, atau dia termasuk musibah dosa dan maksiat. Seorang wanita Qomidiyah dan para sahabat bukan maksum. Di antara mereka sempat ada yang pernah berzina, di antaranya adalah wanita Qomidiyah ini. Maka api imannya itu membakar dosanya itu sangat menyala kuat. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tahirni, ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Dia tahu hukuman rajam itu seperti apa, dia tahu. Tapi dalam rangka dia untuk betul-betul lepas dari dosa yang sedang melilitnya itu, dia merasa nggak bisa tenang dengan dosanya selama seakan belum lepas dosa dari dirinya. Ya Rasulullah, tahirni. Nabi selalu melengos. Ini orang ini desak terus kepada Nabi sampai kata Nabi, pulang, silahkan pulang sampai nanti Anda melahirkan. Jarak antara mengandung sampai melahirkan berapa ya kawan? 9 bulan rata-rata. Wanita ini pulang sampai melahirkan. Ternyata dalam jangka waktu 9 bulan dan waktu yang tidak sebentar ini nyala api imannya yang membakar dosanya itu belum redup. Maka dia bawa bayinya yang telah dilahirkan ke hadapan Nabi, ya Rasulullah, ini bayi telah sudah aku lahirkan, tahirni ya Rasulullah, sucikan aku ya Nabi. Nabi yang kedua kali, silahkan Anda pulang, susui sampai ini selesai. Nyusui berapa tahun? 2 tahun. Ini waktu yang juga tidak sebentar, bahkan lebih lama. Selesai menyusui, Masya Allah, nyala imannya belum redup. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini bayi aku sudah susui dan sudah bisa aku sapi. Ya Rasulullah, tahirni.
Nabi nggak punya alasan lagi kecuali menegakkan yaitu hukuman rajam bagi wanita ini. Ikhwani billah, perasaan dosa, perasaan berdosa kotor dan dia jiwanya goncang dengan dosanya itu. Dia sangat berharap bagaimana Allah mengampunkan dosanya itu. Ini membutuhkan kekuatan iman. Ini membutuhkan kekuatan iman. Yang diantara manusia berkaitan dengan dosa itu ya tergantung imannya. Iman kita ini kayak saraf kulit. Kalau kulit kita ini masih hidup, masih saraf kulitnya itu masih sehat, hidup, itu dicubit apalagi digores itu kerasa pedih, perih. Apalagi dibacok sampai meluwek itu tambah yaitu pedih lagi. Tapi kalau sudah saraf kulitnya itu mati, mbok ya diamputasi, dijeng-jeng, dicacah-cacah, itu enggak kroso. Ada orang yang mereka dengan dosa kecilnya itu Masya Allah kayak membayangkan itu kayak mau kebruan gunung. Maka kata Ibn Mas'ud, innal mu'mina yara dunubahu ka'annahu yang qa'idun tahta jabalin. Orang mukmin itu melihat dosa itu kayak sedang duduk di bawah gunung, yakhafu ayaqa'a fihi. Dia takut seandainya keruntuhan gunung. Tamsil Nabi takutnya dengan dosa itu seperti duduk di bawah gunung, kok enggak di bawah pohon? Kira-kira kenapa ya kawan? Kok di bawah gunung? Kok enggak di bawah pohon? Apa kira-kira bedanya? Duduk di bawah pohon dengan duduk di bawah gunung, sama-sama pohonnya mau ambruk dan sama-sama gunungnya mau erupsi atau mau jeblok, mau jeblok. Apa bedanya? Kalau di bawah pohon, orang di bawah pohon itu kalau di sini pohonnya itu jatuhnya ke sini selamat, ke sini selamat, ke sini selamat. Tapi kalau di bawah gunung hampir nggak ada kemungkinan selamat mau duduk di manapun. Yang menunjukkan orang mukmin memandang dosanya itu betul-betul sangat besar. Sekecil apapun dosa yang dia lakukan, itu yang dipandang bukan dosanya tapi siapa yang dia maksiati itu. Itu pandangan iman. Tapi ada orang yang mereka melakukan dosa sebesar apapun itu nggak kerasa perih sedikit pun. Itu karena saraf imannya sudah mati, sehingga dosa sebesar apapun dia lakukan dia bisa terbahak-bahak dan dia tidak ada rasa sedih tanpa beban sama sekali. Qanibillah. Maka kata Nabi ketika dia dirajam dan diantaranya Khalid bin Walid itu nguncali ngelempari batu sampai darahnya muncrat mengentai dia itu, dia laknat wanita ini. Kata Nabi, jangan kamu laknat. Imannya wanita ini, taubatnya wanita ini kalau dibagi 70 penduduk Madinah, bukan penduduk Bandung ya. Apa bedanya penduduk Madinah dengan Bandung? Penduduk Madinah saat itu, dia ini para sahabat Nabi, seandainya taubatnya wanita dibagi 70 penduduk Madinah itu mencukupi. Artinya kualitas imannya Masya Allah. Kemudian lihat bagaimana para sahabat Nabi ketika mereka sedang diuji oleh Allah dan menerima cobaan banyak jenisnya. Yang kita ambil adalah cobaan ketika mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Iman itu penuh dengan resiko, yang bahkan Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif lam mim, apakah manusia menyangka dia akan biarkan begitu saja mengatakan kami beriman tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Sungguh kata Allah, orang sebelum mereka sudah diuji Allah, yang dengan ujian Allah itu dan Allah Maha tahu segala-galanya, Allah akan tahu mana yang mereka jujur dengan imannya dan mana yang mereka dusta dengan imannya. Orang mukmin dengan imannya itu, kalau dia diuji oleh Allah dengan imannya itu, dia tetap akan tegas. Tahu nggak tegas?
sabat, kokoh, wantek, tidak luntur. Dia sudah ini jujur dengan imannya, siap dengan segala resiko keimanan dia. Beda dengan munafik. Wa minan nas may yaqulu amana billah fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Orang munafik, kata Allah, ada sebagian orang mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi kalau dia diuji gara-gara imannya itu, dia anggap ujian itu kayak azab Allah, sehingga pengen mundur teratur. Dan jadikan imannya agamanya sebagai kambing hitam, dianggapnya biang kerok kesusahan yang menimpa dirinya. Sehingga kita ini kadang-kadang kalau minta maaf kalau hijrah, niat hijrah, kadang pun Allah menguji dengan hijrah kita. Sehingga ada orang yang mereka Masya Allah sukses dengan hijrahnya, ada orang mereka itu gak kuat dengan ujian hijrah, terkadang ya jeglek lagi, balik ya ini ke belakang. Para sahabat Nabi, mereka bagaimana ketika harus menerima ujian iman. Cita-cita yang sudah sangat masyhur, kita ingat sedikit kembali, Bilal bin Rabah diseret di padang pasir. Dan kalau padang pasir itu suhu 40 umpamanya, bisa antum rasakan, antum coba jalan di Madinah pas suhunya 40-an, nggak pakai sandal, sikile bisa melepuh. Ini Bilal diseret di padang pasir, dicambuk, dihina-hinakan, diintep pakai batu, hanya untuk dipaksa supaya kembali kepada agama syirik. Kata Bilal keluar dari hati nuraninya, ahad, ahad, ahad. Bilal lebih merasakan manisnya iman yang ada dalam hatinya. Siksaan tuan-tuan Quraisy, siksaan tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf tidak membuat dia bergeming dari agamanya. Ammar bin Yasir sekeluarga, tuannya Abu Jahal, bapaknya mati di tangan Abu Jahal, ibunya ditombak kemaluannya oleh Abu Jahal sampai mati. Ammar bin Yasir dia disiksa sampai enggak kuat, sampai mengucapkan kalimat kufur, tapi dikasih udzur oleh Allah Ta'ala. Dan mereka betul-betul bisa militan seperti itu. Dan Nabi hanya mengucapkan untuk mereka, sabran ala Yasir inna mau'idakumul jannah, sabar wahai keluarga Yasir, tempat kembali yang dijanjikan Allah untuk kalian adalah surga. Khabbab dia disiksa oleh para tuannya dengan batu yang dipanaskan sampai kulitnya melepuh-melepuh. Sampai ketika dia melihat Nabi, ya Rasulullah, ala tad'ulana ala tantasir lana ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan kami, kenapa engkau tidak menolong kami ya Rasulullah. Nabi bagaimana menguatkan mental Suhaib, menguatkan mental Khabbab. Kata Nabi, ya Khabbab, orang dulu ada yang gara-gara imannya itu ditanam badannya di tanah, terus di atas kepalanya diletakkan gergaji, digorok dari batok kepalanya itu krok sampai sigar jadi dua. Antum bayangkan, seandainya diletakkan di atas kepala antum gergaji lo, digorok dari batok kepalanya itu sampai sigar. Kata Nabi, dan itu tidak membuat dia bergeming dari agama. Ya Khabbab, di antara mereka ada yang diletakkan sisir besi di badannya itu, lalu dipisir badannya sampai ngelokop daging pisah dari tulang belulangnya, dan itu tidak membuat mereka bergeming dari agama mereka. Wallahi ya Suhaib wa ya Khabbab, wallahi demi Allah ya Khabbab, innallaha la yutimannallahu hadzal amra hatta ini ya hatta yasira raqib min as-san'a ila hadral maut la yakhafu ila Allah. Ya Khabbab, demi Allah, Allah pasti akan memenangkan urusan agama ini. Sampai nanti ada orang mereka berjalan dari San'a ke hadral maut, enggak ada yang ditakutkan kecuali hanya Allah, alias aman, karena Islam telah menguas dan tersebar di tengah-tengah manusia.
Walakinakum tastajilun, tapi kalian itu istijal, tergesa-gesa. Suhaib ana mengeluh begitu, Khobab hanya mengeluh begitu, dikatakan kami istijal. Kemenangan itu pasti, tapi proses harus dijalani dan harus mereka bersabar dengan proses yang harus dijalani itu. Di antara kita sangat banyak yang istijal, ya sangat banyak yang istijal, nggak sabar dengan proses yang mesti harus kita lalui. Seakan-akan kemenangan itu diraih dengan cara instan, segera. Yang para salaf kita mengatakan, man istajala bi syai'in qabla awani uqiba bi hurmani. Barang siapa tergesa-gesa untuk memetik buahnya sebelum waktunya, maka dia akan terhalang dari mendapat hasilnya. Belajar istijal radati. Kemudian pengen ngunduh buah, istijal kesusu, urung matang wis diunduh ya kecut. Semuanya belum waktunya akan terhalang dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga bagaimana mendapatkan tekanan mental dari ibunya. Orang-orang Quraisy, cara untuk bagaimana menghadapi para sahabat yang beriman itu, diantaranya dengan tekanan-tekanan fisik, dia bagaimana disiksa, bagaimana dipersekusi, diantaranya pula dengan mengumpulkan orang tua mereka agar bergerak menekan anak-anak mereka untuk kembali kepada agama kakek moyang mereka. Termasuk diantaranya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya termasuk bagaimana menekan Sa'ad. Gak berhasil, ibunya ngancem, saya akan mogok makan biar kamu nanti dibilang orang ya ini Sa'ad telah membunuh ibunya, padahal dia dikenal orang yang sangat bakti kepada ibunya. Gara-gara Islamnya dia berani membunuh ibunya. Tekanan mental. Ibunya melangsungkan aksi mogok makan sehari, 2 hari, lemes sampai ketika sudah betul-betul lunglai, kata Sa'ad, ibunda, seandainya ibunda punya nyawa 100, nyawa itu keluar satu persatu, saya akan tunggu dengan setia ibunda, tapi saya tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Mentalnya tangguh. Mus'ab bin Umair itu, dia kalau sekarang itu ibaratnya kata orang anak papa, anak mama. Tampilannya perlente, orang yang ganteng, sangat perlente, bajunya itu branded, imporan, kemudian minyaknya, parfumnya itu wangi, kulitnya mulus. Kalau orang sekarang skincarean terus, sehingga mulus. Begitu masuk Islam, Masya Allah, oleh ibunya, oleh orang tuanya di-cut total. Nggak ada lagi masukan untuk ini Mus'ab. Sampai dia pernah tampil di hadapan para sahabat Nabi, datang di majelisnya Nabi itu dalam keadaan bajunya itu penuh dengan tambalan-tambalan. Sampai Nabi nangis. Bayangkan dulu Mus'ab itu Masya Allah mewah, hidupnya mewah, perlente kayak gitu. Sekarang bajunya tambalan, kulitnya nyisik kayak ulo, bersisik, udah saking gak kerawatnya itu. Tapi Masya Allah, Mus'ab bin Umair super militan. Bahkan dia yang diutus oleh Nabi untuk menjadi guru ke Madinah. Dan dengan dakwah Mus'ab bin Umair ini, antum bisa bayangkan bagaimana Mus'ab bin Umair berdakwah menghadapi Aus dan Khazraj yang mereka dugdeng-dugdeng dalam ini peperangan yang sudah lama mereka perang antar suku mereka. Tapi bagaimana Mus'ab sukses berdakwah dengan segala macam cara yang ditempuhnya, sampai hampir semua rumah tangga Madinah itu bersinar cahaya iman, cahaya Islam.
Mereka-mereka ini adalah satu di antara contoh bagaimana mereka militansinya dalam menghadapi ujian, musibah, cobaan kehidupan. Pertanyaannya, apa sih yang membuat mereka itu kok sampai militan seperti itu dalam ketaatan, dalam menghadapi musibah, dalam yaitu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sangat ringannya mereka pun bisa menjauhi, meninggalkan larangan Allah taala. Ketika Allah turunkan ayat khamr, dan khamr itu harus kita pahami sudah menjadi minuman harian mereka, minuman kebanggaan mereka, minuman hiburan mereka, sudah ngoyot, mendarah mendaging. Tapi Nabi sudah menyiapkan untuk menjebol kebiasaan haram itu dengan iman yang sudah tertanam di hati mereka. Sehingga ketika Allah turunkan ayat tentang tahrimul khamr dan iman sudah masuk ke relung hati mereka, walaupun khamr menjadi minuman kelezatan, minuman kebanggaan, minuman yang paling mereka itu sudah menjadi mendarah mendaging, maka Nabi tidak ada kesulitan sama sekali untuk menyampaikan undang-undang haramnya khamr, yang Amerika pernah mengeluarkan undang-undang untuk melarang minuman keras. Dari proses parlemennya bagaimana, kemudian medianya bagaimana, untuk biaya tentara untuk mengawal undang-undang itu bagaimana, intinya sudah sangat nguras banget anggaran, banyak sekali, berakhir dengan gagal total. Nabi cukup mengutus satu orang untuk keliling di penduduk Madinah. Ala innal hamra qad hurimat, ala innal hamra qad hurimat, ketahuilah khamr telah diharamkan Allah. Tidak ada satupun telinga seorang mukmin yang mendengar utusan Nabi, apalagi mendengar ayat yang dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'alakum tuflihun innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil hamri wal maisir wa yustakum an dzikrillah wa anis salah fahal antum muntahun, fahal antum muntahun, apakah kalian tidak ingin berhenti dari khamr? Tidak ada satupun telinga sahabat yang mendengar ayat ini kecuali mereka semuanya jawabannya intahaina ya Rab, intahaina ya Rab, aku tinggalkan ya Rab, aku tinggalkan ya Rab. Semuanya dalam rangka memenuhi panggilan iman. Iman telah masuk ke relung hati mereka. Khotibillah, apa di antara kunci rahasia keberhasilan pendidikan Nabi sehingga membuat para sahabat demikian luar biasa dalam tampilan agama mereka? Satu, Nabi mendidik mereka berawal dari mengenalkan kepada mereka siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci pendidikan tauhid yang pertama kali bagi semua para nabi dan para rasul, menanamkan di hati mereka, mengenalkan siapa itu Allah, sehingga mereka tahu siapa dirinya, siapa Allah, sampai terbentuk rasa pengagungan mereka kepada Allah, bahkan kecintaan kepada Allah, bahkan kerinduan kepada Allah. Ini yang akan menjadi dasar untuk kemudian mereka memanggul beban dengan sangat ringan dan bahkan menikmati. Karena iman itu ketika telah masuk ke relung hatinya manusia, dia akan memberikan halawatul iman, rasa manisnya iman. Sehingga beban seberat apapun ketika dilakukan oleh orang yang mereka memiliki kecintaan itu akan terasa asyik, terasa lezat, terasa nikmat, walaupun harus menjalani proses yang cukup dianggap sulit. Itu nggak akan dirasakan kecuali oleh orang yang mereka hatinya tertanam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kedurhakaan kepada Allah itu akarnya adalah tidak adanya rasa takdim, pengagungan kepada Allah taala. Sehingga dia berani musyrik, dia berani kafir, dia berani munafik, dia berani menjadi ahlul bid'ah, dia berani bermaksiat. Itu karena hilangnya rasa pengakuan kepada Allah atau tipisnya rasa pengakuan kepada Allah Ta'ala.
Sehingga kata Nabiullah Nuh ketika mengomentari kaumnya yang durhaka, apa kata Nuh? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Seandainya orang mengagungkan Allah, dia tidak akan musyrik. Seandainya dia mengagungkan Allah, dia tidak akan kafir. Seandainya tidak akan mengagungkan Allah, dia tidak akan munafik, tidak akan menjadi ahlul bid'ah. Itu ketika dia mengenal Allah dan ketika dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendidikan tentang penanaman yaumul akhir. Sehingga hari kiamat atau yaumul akhir itu ka'annahu ra'yal ain, seperti di depan mata mereka, sehingga semua yang mereka lakukan itu semuanya berorientasi kampung akhirat, melihat keuntungan dan kerugian kampung akhirat. Itu yang membuat mereka bisa semangat ketika mereka beramal, ringan meninggalkan perbuatan kedurhakaan, sangat takut seandainya dia itu terjerumus dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Itu diantaranya adalah ketika di depan mata mereka betul-betul melihat bagaimana surga, bagaimana neraka. Sehingga seperti yang mewarnai hatinya Suhaib Ar-Rumi, diantaranya akidah tentang surga, tentang neraka membuat dia memiliki semangat yang besar untuk menegakkan qiyamul lail. Yang ketiga, Nabi bagaimana mengajarkan sejarah masa lalu kaum mukminin, sehingga bagaimana orang-orang mukmin yang sebelumnya mereka telah hidup di atas ketegaran iman mereka. Sebagaimana ketika Nabi mengatakan kepada Khobab, ya Khobab, ini orang zaman dulu dengan imannya itu ada yang mereka disiksa sampai gini. Itu menanamkan yaitu masa lalu kaum mukminin yang sudah lewat. Kita ini termasuk orang yang menjadi korban terputusnya sejarah dengan kakek moyang kita. Sehingga taunya barat hebat, luar biasa, sehingga terkagum-kagum dengan barat. Dan kita nggak tahu kakek moyang kita yang telah Allah berikan kejayaan sekian ratus tahun bahkan ribuan tahun. Sekarang kawan, kekhilafan Islam itu dinyatakan runtuh secara resmi tahun berapa? 19, pilih 27, 29, 25. Mana? Sehingga tak patut. Kita ini kan pendidikan multi choice. Pilih. Yang mana ikhwan? 27, 29, 27, 25, yang mana? 2, 4. 24. Sekarang, seandainya sekarang 1924 ke 2024 berapa tahun? Berapa tahun? 100. Itu baru seumur nenek kita atau kakek kita, atau bahkan orang tua kita umurnya sampai 100. Belum lama. Umpamanya dianggap kejayaan Madinah diawali tahun 724, umpamanya 724 biar gampang, ke 1924 berapa tahun? Berapa? 1200. Sebentar atau lama? Sangat lama. Dan itu penuh dengan sejarah ulama Islam bagaimana, cendekiawan Islam bagaimana, tokoh-tokoh Islam bagaimana. Tapi kita ini buta dengan sejarah itu. Apalagi yang kekinian ibaratnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu pun kadang sekedar kenal nama. Antum datang umpamanya kepada muslimah di mall, mbaknya tahu Abu Bakar As-Siddiq enggak? Tahu, sahabat Nabi. Terus ceritanya gimana? Embuh. Belas enggak tahu tentang orang-orang tua kita yang hebat-hebat itu. Wajar kalau kemudian kita itu taunya hanya barat yang nyekoi berbagai macam kepada kita seperti itu, sehingga rapuh, sehingga nggak punya semangat, nggak punya ghirah yang besar. Coba kalau antum umpamanya
kami itu turunan rojo loh, bapakmu, mbahmu itu mbiyen itu rojo gede loh. Wah, itu akan betul-betul bangkit jiwanya itu bagaimana meraih kemuliaan. Dia itu piye itu turunan rojo. Itu dia akan memiliki hati yang bangga dengan kakek moyangnya dan bagaimana meraih kejayaan sebagaimana kakek moyangnya itu. Yang terakhir, Nabi mengajarkan pada para sahabat masa depan Islam itu pasti akan diraih. Kemenangan itu pasti akan diraih. Tapi kita membutuhkan proses dan itu perlu disabari. Kemenangan pasti. Allah sudah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kami Allah itu yang berkewajiban untuk menolong kaum mukminin. Inna lanansuru rusulana waladina amanu. Kami Allah yang akan menolong Rasul Allah dan orang-orang yang beriman. Nabi menceritakan tentang kemenangan Islam. Islam itu seperti yang di antara hadis yang tadi kita sebutkan. Hadisannya di antaranya Zuwiyali al-ardu. Aku pernah dihamparkan oleh Allah bumi. Wa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha. Dan aku melihat bentangan ufuk timurnya dan bentangan ufuk baratnya. Wa sayablughu mulku ummati, dan kerajaan umatku akan nyampe seluas yang Allah bentangkan, yaitu dari ufuk timur dan barat itu. Dan Nabi kalau bicara tentu tidak akan dusta. Nabi pernah mengatakan, la yablughanna hadzal amru ma balaghal lailu wan nahar. Perkara agama itu akan menjangkau di mana tempat dijangkau oleh siang dan malam. Di mana ada tempat yang kejangkau siang dan malam, Islam akan menjangkau ke tempat tersebut. Bi izin asisin wa bidullin dalilin, dengan mulia atau dengan ini kehinaan. Mulia bagi yang menerima Islam, hina bagi yang mereka di atas kekafiran. Dan janji Nabi ini sesuatu yang pasti ini terwujud. Bagaimana Nabi ketika masih dikejar-kejar Suraqah waktu hijrah ke Madinah, orang Quraisy mengadakan sayembara bisa menangkap Nabi hidup mati 100 unta. 100 unta berapa juta kira-kira? Unta berapa harganya, ikhwan? Dihargai berapa? 50 juta? Ya unta biasalah umpamanya. Kan unta belum macam, ada unta kudikan juga ada, unta lomba juga ada, unta sirkus juga ada. Itu kalau sudah gitu harganya mahal banget. Umpamanya 100 juta lah. 1 juta ping 100 berapa? Kawan? 10 miliar. Hadiahnya 10 miliar. Suraqah dia ambisi banget untuk mendapatkan ini sayembara, hadiah sayembara ini. Maka Suraqah kemudian mencari sisik melik, kemudian intinya bisa mengejar Nabi. Nabi didampingi Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Suraqah mengejar itu, Abu Bakar teratapan terus. Teratapan tahu nggak? Teratapan, deg-degan, memikirkan keselamatan Nabi. Nabi tenang, masya Allah. Dan setiap Suraqah itu hampir tinggal menikam Nabi ke perosok sehingga jungkel. Bangun lagi, ngejar lagi ke perosok lagi, sampai kapok, bahkan menawarkan kepada Nabi nggak butuh. Bahkan Nabi kasih tawarkan, ya Suraqah, mau nggak aku pakaikan kepadamu gelaknya ini Persia dan Romawi. Lawang dalam masih kejaran Nabi menjanjikan Suraqah mau dipakaikan gelangnya Persia. Ini artinya Nabi menjanjikan kemenangan Islam. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, Nabi dah wafat, Umar bisa menaklukkan Persia, gelangnya Persia diambil, dipakaikan Suraqah nih. Ini janji Nabi dan Rasulullah dulu ini. Kemenangan Islam pasti, tapi kita butuh proses. Nabi mengatakan di antaranya, ikhwan, idza tabayatum bil inah, kalau Anda sudah tenggelam dalam jual beli sistem inah ribawi, satu di antara sistem ribawi adalah inah.
Wa khatum atnabal baqar, Anda sudah asik dengan ternak-ternak kalian. Wa raditum bisar'i, dan ridha dengan tanaman kalian. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Orang kalau sudah hatinya lengket dengan dunia, itu kelazimannya meninggalkan jihad dengan semua tingkatannya. Dan kalau sudah begitu rapuh jiwanya, maka kata Nabi, Allah sallallahu alaikum dulan, Allah akan campakkan kalian dalam kehinaan, dan Allah tidak akan cabut la yang si'uhu hatta tarji'u ila dinikum, tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama. Kembali kepada agama itu prosesnya satu, faham agama, yang kedua kemudian mengamalkan agama tersebut. Untuk faham agama ini, proses yang paling mendasar adalah menghidupkan taklim dakwah di berbagai tempat, di setiap masjid, untuk mengajari muslimin agar faham Islam, faham agama, sehingga bisa kembali kepada agamanya tersebut. Sehingga gerakan taklim ini merupakan gerakan yang paling dasar untuk menolong agama Allah, dan Allah akan berikan pertolongan. Para ulama kita bahkan bersumpah bahwa tidak akan ada yang betul-betul menolong agama Allah kecuali para ulama dan para talabatul ilmi. Karena Islam itu adalah ilmu, tidak akan mungkin dihidupkan kecuali oleh orang yang mereka mengetahui tentang Islam. Kalau nggak tahu Islam, apa yang akan mereka hidupkan? Boleh jadi mereka penipu-penipu mengatasnamakan Islam, bukan Islam yang mereka angkat. Karena Islam hanya akan bisa dihidupkan dengan ilmu yang mereka pahami tentang agama ini. Demikian Bapak sekalian, minta maaf apabila kelamaan. Mana hadiahnya, Mas? Ini ada bagi-bagi hadiah, 3 hadiah lumayan. Pertanyaan pertama, tadi ada seorang sahabat itu yang ketika hijrahnya itu dicegat oleh orang Quraisy dan kemudian hartanya diserahkan total. Siapa itu? Ya, Zaid Arumi, barakallahu fikum. Yang kedua, di antara janji Allah kepada kaum muslimin, seperti yang Nabi katakan, wallahi la yutimannallahu hadzal amra hatta yasira raqib minasan ila hadral maut la yakhafu illa Allah. Apa artinya? Silakan. Enggak ada. Ganti. Ada ayat Allah Ta'ala yang bunyinya, inna lanang suru rusulana walladzina amanu. Apa artinya? Barakallahu fiik. Yang terakhir untuk ikhwan, maksudnya di antara kehebatan para sahabat adalah karena pendidikan Nabi yang tepat. Apa di antara yang bisa antum ambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut? Nabi bagaimana cara mendidik para sahabat sehingga betul-betul bisa menjadi militan seperti itu? Mengajarkan para sahabat tentang siapa itu Allah. Ya, menanamkan akidah tauhid. Yang kedua, mengajarkan para sahabat tentang akidah yaumul akhir, dan mengajarkan sejarah pendahulunya, dan mengajarkan para Islam. Barakallahu fiik. Ibu-ibu katanya sudah ada hadiahnya di atas. Pertanyaan pertama, siapa istri Nabi yang paling Nabi cintai yang membuat seorang istri Nabi yang lain cemburu? Gak tahu saya. Silakan panitia akhwat. Yang kedua, siapa istri Nabi yang paling gadis? Yang ketiga, siapa istri Nabi yang sempat sangat cemburu kepada Nabi? Sudah, pokoknya selesai pertanyaan saya. Alhamdulillah, matur nuwun Bapak sekalian, mudah-mudahan manfaat. Barakallahu fiik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.